Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua. Rahmat, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani rohani, istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dalam kondisi saat ini seperti berita yang sudah bersama-sama kita dengar bahwa Covid melanda lagi, mengganas lagi di sekitar kita. Oleh karena itu, terus jangan berhenti untuk berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan semua keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ya Allah, amal soleh yang kita lakukan, jamaah semuanya melakukan, ya Allah, menjadi penyebab panjenengan paring keselamatan, paring pertolongan, paring perlindungan kepada kami dan seluruh keluarga jamaah Masjid Raudhatul Falah jamaah kajian ini, ya Allah. Selamatkan kami, lindungi kami, tolonglah kami dari semua musibah yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Khususnya selamatkan kami, lindungi kami, tolonglah kami dari wabah corona ini, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong kami, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi kami, ya Allah. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kita sekarang masuk pada surat An-Nisa. Alhamdulillah, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah mau mengkaji ayat-ayat Allah, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat An-Nisa sekarang. Surat An-Nisa artinya Nisa itu perempuan, surat perempuan. Gak ada surat laki-laki, Ustaz, gak ada. Sama nek protes nang Allah. Ya, surat An-Nisa. An-Nisa itu adalah perempuan, para perempuan. Surat ini surat Madaniyah, diturunkan di Madinah, berisi 176 ayat. Berdasarkan urutan surat ini adalah surat keempat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Urutan mushaf, urutan di dalam urutan mushaf urutan keempat. Tapi berdasarkan urutan turunnya, surat An-Nisa ini surat ke-92. Atau jadi berbeda, Pak. Urutan di dalam mushaf dan urutan berdasarkan turun itu berbeda. Apa yang ada di dalam mushaf itu sesuai dengan urutan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Urutannya dalam mushaf. Terus kemudian turun di muka bumi itu sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi urutan turunnya itu berdasarkan kasus yang terjadi, gitu,
Tapi urutan di dalam mushaf itu sesuai dengan urutan yang ada di Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Begitu. Itu sedikit kajian tentang muqaddimah dari surat An-Nisa. Kita awali dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian, alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kamu sekalian wahai manusia, min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Wa khalaqa, dan dia telah menciptakan, minha, dari diri yang satu tadi itu, zaujaha, istrinya. Wa batha, dan dia mengembangbiakkan, minhuma, dari keduanya, rijalan, beberapa laki-laki, kathiron, yang banyak, wanisaan, dan beberapa wanita-wanita. Wattaku, dan bertakwalah kamu sekalian, Allah, kepada Allah, alladzi, yang tasa'aluna, kalian saling meminta, bihi, dengannya, dengan Allah tadi, wal arhama, dan jagalah kekerabatan, silaturahim, jama'i arham, jagalah kekerabatan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah alaikum, atas kamu sekalian, rokiban, zat yang maha mengawasi. Kalau diterjemahkan bebas, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Diri yang satu di sini, seluruh ulama tafsir mengatakan bahwa nafsin wahidah, diri yang satu itu maksudnya adalah Adam. Jadi nafsin wahidah itu maksudnya adalah Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah, manusia pertama kali. Tidak ada perbedaan para ulama. Setelah menciptakan Adam, baru disusul wa khalaqa minha zaujaha, kemudian diciptakan minha, dari nafsun wahidah tadi, dari jenisnya Adam sendiri, zaujaha, istrinya, yang para ulama menyebut Hawa, istrinya Nabi Adam. Itu. Terus dari keduanya itu, wabatha minhuma rijalan, Allah mengembangbiakkan dari keduanya, Adam dan Hawa itu tadi, rijalan kathiron wanisaan, yaitu dari jenis laki-laki yang banyak dan juga dari jenis perempuan. Itu. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, setelah itu Allah ciptakan Hawa ini dari diri Adam sendiri itu, ya, dari diri yang satu itu Hawa itu, ya. Jadi dari jenis manusia juga maksudnya Hawa itu. Dari keduanya baru Allah mengembangbiakkan manusia sampai kepada kita ini, sampai manusia memenuhi jagat raya ini, asale ya teko wong loro iku. Ngoten nggih? Asalnya dari Adam dan Hawa, gitu loh, nggih. Sampai menjadi manusia sedunia ini. Jadi nek diurut-urut kula jenengan iki nggih, ya wis keturunane para nabi barang wong, mulai teko Nabi Adam sampai teko awak dhewe kok. Ngoten nggih. Nah, itulah awal penciptaan manusia. Terus di sini ada penekanan lagi, wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, zat yang tasaaluna, kalian saling meminta dengan zat itu, dengan Allah, wal arham, dan jagalah kekerabatan, silaturahim, arham, ya. Terus jalin hubungan silaturahim, karena kalian itu asalnya dari diri yang satu.
Jadi sudah seharusnya kita itu hidup ini saling menyambung, Pak. Mengasihi antara yang satu dengan yang lain, karena kita ini dari satu keturunan itu ya. Dari diri yang satu tadi itu. Innallaha kana 'alaikum raqibah, sesungguhnya Allah itu kepada kamu sekalian raqiban, zat yang maha mengawasi, zat yang maha teliti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup ini ada yang ngawasi, Pak. Jangan merasa bebas merdeka, tidak ada yang ngawasi, gak ono sing biji. Kula jenengan urip tengah alam donya iki ono sing ngawasi, ono sing biji. Gampangane sekolah kalau ngoten nah, dibiji karo gurune. Seorang guru di hadapan muridnya adalah sebagai pengawas. Dinilai etikanya, dinilai akademisnya, dinilai ibadahnya, lah ngoten sih. Sehingga rapot itu muncul nilai akademis, pelajaran ini sekian angka, nilai akhlak sekian, ibadah sekian. Itu guru yang menentukan, karena guru di hadapan murid sebagai pengawas. Nah, kita di hadapan Allah sebagai pengawas kita. Makanya hidup itu gak iso saenake dhewe, ono sing ngawasi ya. Makanya kula panjenengan harus hidup saling rukun, bantu membantu. Nek urip kaya napa niku nang de cara Jawa niku nggih. Wis pokoke menangi dhewe. Ya sak karepmu, tapi tetap ada yang ngawasi. Hidup ini ada yang ngawasi. Pun. Ayat pertama. Yang berikutnya wa'atu. Ini adalah ayat yang kedua, wa'atu dan berikanlah al-yatama kepada anak-anak yatim amwalahum, harta-harta mereka. Wala tatabaddalu, dan jangan kalian mengganti al-khabitha, milik kamu yang jelek, bitoyibi, dengan harta anak yatim yang bagus. Wala takulu, dan jangan kalian memakan amwalahum, harta-harta mereka anak yatim, ila amwalikum, kepada harta-harta kalian. Innahu, sesungguhnya perbuatan demikian itu, karena perbuatan itu adalah huban, adalah dosa kabiron yang sangat besar. Ayat ini ditujukan kepada para wali dari anak yatim, atau orang-orang yang menguasai anak-anak yatim. Tradisi ini sudah berjalan ketika zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu kalau ada orang yang meninggal, terus ada orang, ya kadang-kadang masih keluarganya itu menjadi wali dari anak-anak yatimnya itu. Otomatis harta anak yatim itu juga dia yang ngatur. Gitu. Otomatis harta anak yatim itu juga dia yang ngatur karena anak-anaknya masih kecil. Gitu. Nah, kebanyakan mereka ini praktek-praktek jahiliyah loh, ya. Ini berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah, bahwa ada orang itu yang menjadi walinya anak yatim itu ngijoli kambingnya dia yang jelek, di atas namano kambingnya anak yatim. Kambingnya anak yatim sing gemuk di atas namakan dia. Ya. Lalu praktek-praktek seperti itu muncul di zaman Nabi, lalu ayat ini turun. Kalian wahai manusia, ya, dulu kamu masih bisa melakukan praktek-praktek jahiliyah seperti itu. Sekarang aku sudah diutus di muka bumi, agama Islam sudah hadir di tengah-tengah kalian. Wala tatabaddalu, jangan kalian mengganti al-khabitha, milik kamu yang jelek, kambing kamu yang kurus, bitoyibi, ya, kamu tukar dengan miliknya harta anak yatim yang bagus. Tidak boleh.
Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu berniat untuk memakan harta anak yatim dengan dalih kamu yang menjadi walinya, kamu yang menjadi pengatur hartanya. Innahu kana huban kabiro, perbuatan seperti itu adalah mengandung dosa yang besar. Jadi tidak boleh. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Mestinya kamu itu hadir untuk melindungi anak yatim ini, ikhlas ngatur hartanya anak yatim ini untuk bekal masa depannya. Kok malah mbok ijoli, kok malah mbok pangan, itu tidak boleh di dalam Islam. Nah gitu ya, di dalam Islam tidak boleh. Ayat berikutnya nyambung. Wa in khiftum, dan jika kalian takut atau khawatir, Allah tuqsitu, bahwa kalian tidak bisa berbuat adil fil yatama, dalam anak-anak yatim, fangkihu, maka nikailah ma, wanita-wanita yang bukan yatim, toba yang bagus, lakum, bagi kamu sekalian, minan nisa'i, dari wanita-wanita yang bukan yatim. Piro masna, ya, pertama nikailah satu, masna, nek sek kurang nikah maneh siji loro, nek sek kurang maneh wasulasa tambah siji meneh telu, warubaa, nek sek kurang telu tambah siji maneh sehingga warubaa menjadi 4. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, takut Allah takdilu, tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, situ ae. Ojo adek coba-coba nambah istri loro, gak iso adil. Auma malakat aimanukum, atau kamu mengawini budak-budak yang kamu miliki. Zalika, demikian itu, adna, lebih mendekati, Allah ta'ulu, agar kamu tidak berbuat zina atau tidak berbuat kerusakan. Ayat ini yang populer di masyarakat adalah ayat yang membolehkan laki-laki nikah lebih dari satu. Oh, sampeyan ojo bangga kise, oh berarti oleh. Iki tak wacana bojoku iki kok. Ojo ngono ta. Sing kok dikaji sik bareng-bareng. Ana syarate. Pertama, saya fahamkan dulu. Ini ada kaitannya dengan ini yang di atas tadi itu. Para wali-wali anak yatim tadi itu, ya, kadang-kadang ada yang tertarik dengan anak yatim yang hartanya dia yang ngatur itu, anak yatim yang perempuan. Wis ketok gede kok, ketok ayu, kepengin dinikahi pisan. Ya, karena ada niatan, nek aku nikahi dhewek nih enak iki, engko harta tinggalane kan akeh, ben gak kedue wong liya, begitu. Ada niatan ingin menguasai harta anak yatim, ya, ada ingin menguasai harta anak yatim. Berdasarkan riwayat asbabun nuzulnya ayat ini, bahwa ada orang yang menikahi anak yatim yang dia kuasai itu, kemudian satu, dia tidak memberi mas kawin, padahal mas kawin ini wajib, ya. Yang kedua, dia mencampur hartanya dia dengan hartanya anak yatim tadi, modalnya dijadikan satu, terus diajak berdagang anak yatim yang dinikahi tadi, tapi semua harta itu diatasnamakan dia. Jadi anak yatim itu tidak punya hak apa-apa. Lalu ayat ini turun, ya. Maksudnya ayat ini turun itu begini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nek awakmu nikahi anak-anak yatim mau gak iso berbuat adil, ya, gak bisa berbuat adil, melakukan hukum-hukum Allah, dengan ada niatan kamu supaya tidak memberi mas kawin, padahal mas kawin itu wajib, dengan niatan kamu bisa menguasai hartanya. Kalau kamu tidak bisa melepaskan dari sifat-sifat itu, sudahlah, fankihu ma tabalakum minan nisa,
jangan menikah dengan anak yatim itu. Daripada kamu mengalami kerusakan dalam hidupmu, nikahkan saja anak yatim itu dengan orang lain, terus kamu nikah sendiri dengan wanita lain yang bukan yatim, yang tidak ada kaitannya hartamu dengan hartanya dia. Nah, terus karena nikah lebih dari satu itu Bapak Ibu, itu sudah bukan barang baru di dalam Islam. Sebelum Islam sudah terjadi. Justru dulu itu laki-laki itu tidak ada batasnya Pak menikah Pak. Kepengen menikah 5 juga silakan, 6 juga silakan, 7 juga silakan. Dulu begitu. Zaman jahiliyah itu sing disingkuat bondo kuat tenaga ya bojone akeh. Kepengen rabi piro ae keturutan. Enggak ada batasnya. Itu loh. Enggak ada batasnya. Tapi setelah Islam ini turun, membatasi, mengatur apa itu nikah lebih dari satu itu dibatasi oleh Al-Quran, warubah sampai 4 saja, notok wis gak oleh lebih. Ate ono wong sing melakukan nikah sampai 5 sah kabeh, iki berarti nantang ayat ini, ya. Berarti nantang ayat ini. Jadi kalau ada, soalnya ada kok yang saya juga menerima WA yang aneh-aneh begitu kok. Kok ada sampai beristri 9 itu kondi dalile. Iya. Terus misalnya kok Rasulullah kok boleh? Itu khusus hanya untuk pribadi Rasulullah. Loh kok enak Ustaz? Sampeyan aja ngomong enak dhisik. Itu ada amrun zaidah li Rasulillah. Ada sesuatu syariat yang hanya khusus oleh Rasulullah, umatnya tidak boleh meniru. Contohnya nikah lebih dari 4, istri Rasulullah 9, ya kan? Itu hanya Rasulullah, tapi untuk kita dibatasi ini. Yang lain banyak. Sholat malam itu wajib bagi pribadi seorang Rasul. Amane kepengen niru Rasulullah nikah sampai 9 berarti sholat malam wajib kanggo sampean. Gak sholat malam dosa. Makanya Rasulullah itu pernah tidak sholat malam 1 kali dikodok sama Rasulullah. Ya, karena sholat malam itu wajib bagi pribadi Rasulullah. Untuk umatnya tidak wajib. Sama dengan nikah 9. Hanya khusus pada pribadi Rasulullah. Umatnya hanya boleh sampai 4 tadi. Nah terus syaratnya ini gimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nek awakmu nikah lebih dari 1 gak iso berbuat adil. Fawahidatan. Ini yang perlu ditekankan. Situ ae. Daripada nikah loro gak iso berbuat adil, apa maneh 3, ya fawahidatan saja. Situ ae. Gitu nggih. Tidak jarang Bapak Ibu, orang yang asalnya hidupnya itu tentram, aman, goro-goro nikah meneh hidupnya berantakan. Ada napa mboten? Banyak, Pak. Ya. Bahkan orang yang top figure dulu diluh-luhkan oleh banyak orang misalnya. Ya, gara-gara nikah lagi akhirnya orang sudah tidak memfigurkan sama sekali. Nah, berarti kalau tidak menimbulkan maslahat bagi dirinya dan juga orang lain, ya jangan dilakukan. Itu loh. Bagi yang mampu itu ya mampu segalanya, Pak. Memberi nafkah lahir batin, mampu ngatur. Artinya tidak terjadi pertengkaran dan tidak terjadi apa-apa. Maksudnya aman-aman saja begitu. Itu berarti kategori mampu. Gitu loh. Ya. Makanya Al-Qur'an penekanannya begini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu itu khawatir nggak bisa berbuat adil daripada menimbulkan malapetaka, 1 saja. Nah, ini hendaknya digarisbawahi. Soalnya kadang-kadang dalilnya sunnah Rasul ini, sunnah Rasul kan.
Begitu kadang-kadang. Iya sunah Rasul tapi naik menimbulkan madharat terus apa gunane? Kan begitu masalahnya. Ya fawakidatan iki wong ayate penekanannya begitu kok. Gitu loh ya. Dan nuwun sewu. Nuwun sewu, Rasulullah itu menikah sampai 9. Itu bukan karena nafsunya Rasulullah. Ya, bukan karena keinginan Rasulullah. Ya. Karena apa yang beliau lakukan itu berdasarkan perintah dari langit. Ya, kalau Rasulullah itu maniak seksual misalnya gitu, tentu 9 istri itu diambil dari gadis-gadis yang cantik. Tentu. Ternyata istri Rasulullah 9 itu yang muda, yang paling cantik ya Siti Aisyah tok. Yang lain janda-janda tua. Nuwun sewu. Nggih. Siti Sauda itu dinikahi Rasulullah, iku umure wis mbah-mbah pisan. Ya. Sampai Siti Sauda itu ngomong tenggani Rasul, "Ya Rasul, untuk giliran saya." Kan Rasulullah kan tiap malam pindah bojo ngono Pak nggih. Kan gilir to nggih. Tiap malam pindah-pindah ganti-ganti, Pak. Lah ngoten niku Siti Sauda itu ngomong karo Rasulullah, "Ya Rasul, karena saya juga sudah tua, saya sudah tidak membutuhkan ini ya Rasul. Sudah saya ikhlas ya Rasul, untuk giliran saya berikan kepada Aisyah." Duh, ngoten. Rukun, masih istri songo, gak tahu tukaran. Duh, ngoten, Pak. Karena apa? Sudah tua dinikahi Rasul. Loh, kenapa Rasulullah kok mau menikahi mbah-mbah itu loh? Karena untuk penyebaran Islam. Karena dulu suaminya ini adalah para pembesar, maksudnya itu orang terkemuka begitu ya. Terus setelah itu gugur di medan peperangan, biar bojo karo keluarganya tetap selamat, maka dinikahi oleh Rasul. Jadi Rasulullah itu menikah itu nyelametno Islam, nyelametno keluarga wong iki mau agar tetap Islamnya kuat, begitu. Semuanya itu dengan dalih itu Bapak Ibu. Jadi bukan karena Rasulullah itu semata-mata karena nafsu seksualnya, tidak. Gitu loh. Istri 9 itu sing perawan cuma Aisyah tok. Kabeh itu janda-janda tua. Gitu loh. Ya. Siti Khadijah itu juga janda tua. Coba Rasulullah umur selawe, Siti Khadijah umur 40. Coba jenengan pikir. Selawe dan 40 itu kacek piro? Kena apa Rasulullah kok gelem nikahi Siti Khadijah? Seorang nabi, seorang rasul, orang terbaik di muka bumi. Kena apa gak milih gadis? Kok milih Siti Khadijah yang umur 40? Karena Siti Khadijah adalah satu wanita yang pertama kali mau menyatakan dirinya masuk Islam. Yang kedua, saudagar kaya yang siap hartanya itu didermahkan semua untuk kemajuan Islam. Sehingga Rasulullah itu bermaksud untuk menikahi Siti Khadijah adalah untuk memperkuat agama Islam ini. Ngoten lho, Pak. Jadi didelok dulu motifnya itu. Ojo didik-didik sunah Rasul, didik-didik sunah Rasul, didik-didik sunah Rasul. Iya, tapi sing mbok nikahi iku sing ayu-ayu tok ya, gak sunah Rasul prosoku. Iku sunah nafsu. Lho ngoten sih, Pak. Oh saiki gua ngomong sunah Rasul. Gaya tok ya. Sing dipilih janda-janda teles tok ya gak sunah Rasul iku. Nek pancene awakmu sunah Rasul ya nikah ono sing tuwa-tuwa iku. Sing gak duwe misale terus ben meningkat ekonomine. Lho ngono lho. Ya. Nikah dipilih sing rondo-rondo teles ae. Teles ekonomine. Apane ngono sunah Rasul lho. Yes.
Gak tepak blas, Bu. Ya didik sunah Rasul sik gisik lah. Sunah Rasul sing ndi ya. Terus niatmu nikah iku ono apa? Ono motif apa? Kanggo nguatno Islam apa? Kanggo nguatno nafsumu. Loh kan itu masalahnya. Kalau Rasulullah menikah itu kan untuk menguatkan agama kan gitu kan. Motifnya adalah untuk mempercepat dakwah Islam ini gitu loh. Kan seperti itu. Ya, jadi itulah motifnya itu seperti itu. Maka kita ini jangan sok mengatakan sunnah Rasul, tapi lihat apa dulu latar belakangnya dan niatnya itu untuk apa gitu loh. Nah ini biar tepat pada porsinya gitu loh. Jadi seperti itu. Nah terus, nah ini masih satu ini. Wa'atu dan berikanlah an-nisaa kepada wanita-wanita yang kamu nikahi tadi sodukotihinna, mahar-mahar mereka, nikhlatan dengan sukarela, ya kerelaan hati. Jadi mahar itu menjadi syarat sahnya nikah, dan mahar itu adalah haknya perempuan. Makanya kalau menikah itu pasti ditakoni gisik sing wedok njaluk mahar piro. Nah gitu nggih. Tawar menawar, mahar itu wajib walaupun berapa nilainya. Tapi yang paling murah itu wanita Jawa tak kandhani. Wong Arab itu mahal, Pak. Mau menikah itu mahal sekali. Sehingga di sini ada kalimat auma malakat aimanukum. Awakmu gak mampu nikah karo wong merdeka. Mergo jalukane mas kawin mesti dukur. Auma malakat aimanukum, wis awakmu nikahi budak-budakmu sing mbok miliki. Itu dulu. Islam datang ingin menghapus perbudakan ini, Pak. Ya. Islam datang menghapus perbudakan ini. Maka termasuk amal yang dicintai oleh Allah adalah fakku raqabah, memerdekakan budak-budak itu. Maka sedikit demi sedikit Islam sudah tersebar, semakin terkikis dan semakin habis perbudakan itu. Sekarang sudah tidak ada. Itu soalnya dulu jadi sasaran. Nek wong iku nikah karo wong wedok merdeka sing dudu budak mesti biaya akeh. Tradisi orang Arab itu banyak, itu maharnya banyak. Kamu kalau nggak mampu ya sudah auma malakat aimanukum, atau kamu menikahi budak-budakmu sendiri. Nek budak itu mari ya budak ya apa itu murah, lebih murah daripada wanita yang merdeka itu. Nah gitu, oke. Berilah mas kawin itu kepada wanita mahar-maharnya itu. Jadi sekali lagi mas kawin ini haknya seorang wanita gitu ya. Minta berapa wanita itu haknya wanita. Tapi kalau nikah itu didasari saling suka, saling ada rasa cinta dan kepingin membangun rumah tangga, nggak mungkin lah seorang wanita tadi meminta di luar kemampuan calon suaminya tadi. Pasti tahu diri lah. Ya, ini aku njaluk sakmene ya mosok mampu, mesti disesuaikan gitu loh ya. Pasti disesuaikan gitu. Mahari kula jenengan riyen pinten, Pak? Murah nggih. Murah Pak, sak mone kanggo sak lawase. Ya napa? Wis. Paling pokoknya paling istilah itu paling tunduk, paling taat, paling nurut iku wong wedok Jawa. Jadi njaluk mahar iku wis gak gede-gede wis. Mampu sampean pira, Mas? Kadang-kadang ngono. Adek takon barang, aku nek njaluk sakmene ya sampean niku paling ya gak kuat. Wis sak mampu sampean pira wis kadang-kadang ngono. Jadi transaksi itu tetap harus diutarakan begitu loh. Mana keikhlasannya? Misalnya aku njaluk sakmene Mas ya apa sampean? Gak keberatan ta? Ya wis aku ikhlas. Nah, baru nanti diucapkan ketika saat akdu nikah dengan mahar no gitu ya, dengan mahar sekian. Nah seperti itu sudah transaksi sebelumnya.
Fa in tibna lakum, maka jika perempuan tadi itu berbaik hati lakum untuk kamu sekalian an syai'in dari mahar yang kamu berikan tadi, dia kok berbaik hati memberikan kepada kamu kembali atau digunakan untuk kebutuhan atas kerelaan perempuan loh itu, nafsan fakuluhu, maka makanlah itu mahar yang sudah diikhlaskan ya, telah kamu ucapkan dan telah kamu berikan tadi. Kalau perempuan itu berbaik hati untuk mahar itu bisa dipakai itu kebutuhan hidup ya, fakuluhu, maka makanlah hanian dengan senang hati, marian dan menyenangkan. Itu ya. Dari sini ada yang disaringkan, monggo. Peristiwa-peristiwa terjadi dulu baru ayat turun. Peristiwa dulu berarti sebelum peristiwa-peristiwa Al-Quran sudah tercetak di sudah. Oke. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya Abah Zahri tadi, ya. Jadi bukan berarti ketika peristiwa itu terjadi baru Allah membuat firman-Nya, baru diturunkan, tidak begitu. Jadi Al-Quran ini sudah jadi, ya, sudah jadi semuanya, firman Allah itu sudah jadi sebelum Allah menciptakan dunia. Ya, dunia ini kan diciptakan dengan ilmunya Allah. Ilmu untuk menciptakan dunia dan seisinya sudah Allah tuangkan dalam bentuk firman-Nya. Gitu. Jadi nanti bakal terjadi seperti ini. Nanti ketika era Nabi ini akan terjadi peristiwa seperti ini. Nanti era Nabi ini pada perjalanannya pasti terjadi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, ayat ini turun. Kalau terjadi seperti ini, ayat ini turun. Kalau terjadi seperti ini, ayat ini turun. Seperti itu. Ya. Karena Allah yang membuat dunia seisinya ini, tentu Allah juga yang bisa, yang tahu, bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sama dengan orang yang ahli mesin, dia mendesain mesin, mesin ini tak gawe sekian tahun mesti sudah mengalami kerusakan, kan sudah bisa diprediksi begitu. Sama dengan Allah, nanti tahun ini akan terjadi begini, nanti tahun ini akan terjadi begini, tapi ayatnya sudah turun. Nah gitu. Kalau terjadi ini, suku cadangnya sudah disiapkan. Kalau terjadi trouble ini, suku cadangnya pakai ini. Seperti gitu. Ini dalam rangka untuk supaya logika kita bisa memahami ciptaan Allah. Oke, begitu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah perkawinan dan Islam kan membatasi hanya 5. Ini yang terjadi di Indonesia ini kan 4 kali. Kok nambahin? Kan di Indonesia ini kan banyak yang lebih dari 4 Ustaz. Ada yang 9 seperti Kiai di Madura itu sampai berapa itu? Itu menurut hukum Islam gimana? Apa harus syakran dia itu kawin sampai 9 dan dia istrinya enggak menuntut apa-apa, istilahnya menerima apa adanya. Terus menyelesaikannya gimana untuk hukum Islamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalahnya begini Pak, masalahnya bukan kiai atau tidaknya. Yang jelas ayat Allah ini sudah jelas. Begini, mungkin dia itu menafsirkan dari ini Pak. Wes sakniki nggih. Nek kalimat mahna iki dimaknai ngeten, misalnya wis duwe bojo siji ya. Nek awakmu wis duwe bojo siji kok sik kurang tambah maneh loro, berarti 3. Soale mahna iku loro artine, Pak. Berarti 3. Nek 3 kok sik kurang maneh wa thulatha, tambah maneh 3. Berarti 6. Loh. Nek nurut ayat iki lho, Pak. Nek nurut arti kata, maksudnya arti kata.
Nek esek kurang maneh warubaa nambah maneh 4 berarti piro? Tuh. Kalau kita mengartikan dari arti kata itu begitu, masna loro, sulasa telu, ruba 4. Loh. Ngoten. Loro tambah telu 5, 5 tambah 4 songo. Nek diartekno per kata begitu. Masna loro sulasa telu arba 4 berarti songo. Lah ngono. Tapi ojo ditafsirno karo akale dhewe. Sekarang kita harus merujuk kepada ulama-ulama tafsir. Gitu. Seluruh ulama tafsir ya mengatakan bahwa kalimat ini terjemahannya tidak begitu. Ya, jadi kalau kamu itu punya istri 1, kok masih kepengen nambah, ya nambah lagi 1 sehingga jumlahnya makna 2, gitu loh. Ya. Lah nek loro kok sek kurang kepengen nambah maneh, tambah 1 sehingga jumlahnya wasulasa 3. Kan begitu mestinya. Terus telu kok saya kurang maneh, nambah maneh situk sehingga jumlahnya waruba 4. Wis mari ngono gak maneh. Nah nek diartekno masna loro, sulasa telu, ruba 4 ya songo mau. Itu berarti dia mengartikan dengan caranya dia sendiri. Nah, sekarang kita kalau urusan tafsir ya merujuk kepada para ahli tafsir. Ngoten, Pak. Ojo ditafsirnya nganggo nafsune dhewe. Iso salah kabeh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau memang seluruh ulama tafsir sudah mengatakan bahwa sampai 4, ya sudah. Sampai 4. Kalau dia mengartikan itu loro telu 4 terus diartekno karepe dhewe ya saya tidak berani tanggung jawab. Ya nanti urus saya sama Allah. Ngoten mawon, Pak. Ada kadang-kadang ya wong aneh-aneh ya seperti itu. Jadi marilah kita ikuti hukum yang sudah resmi disampaikan oleh Rasul kepada kita ini. Itu loh, dengan kehati-hatian. Jadi dibatasi sampai 4 gitu. Itu nggih. Ada lagi? Wis pokoke jenengan niku nek wis nikah siji kok wis urip tentrem bahagia ya sudah lah Pak. Mau cari apa lagi sih? Gitu loh. Ya, mau cari apa lagi? Daripada menambah istri malah petaka, berantakan. Kan nambah madorot nih, gak tambah maslahat. Itu nggih. Tuh mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya. Di dunia sampai nanti ditemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.